Selamat. Saya lagi jingkrak dapat berita tentang Roy Suryo. Jadi sedih ya kan ketika dengar berita tentang camat yang dipecat gara-gara bergaya ala Fashion Week. Wailah. Dewi Novita, seorang camat di kota Payakumbuh, Sumatera Barat, disebut ya kan dicabut dari jabatannya karena mengikuti gaya Citayam Fashion Week. Wanita bernama Dewi Novita itu pun mengungkapkan kekecewaannya lewat unggahan TikTok miliknya. Zaman sekarang pakai sosial media ngadunya. Dalam unggahannya, Dewi menceritakan awal mula jabatannya dicabut karena membuat konten Citayam Fashion Week. Saat itu, dia bilang dia menyeberangi sebuah zebra cross dengan memakai seragam dinasnya sebagai ASN, kemudian dengan kacamata hitam dan scarf berwarna pink. Cantik tentunya. Dia pun mencurahkan isi hati melalui sosial media yang katanya gini, "Aku seorang camat di kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Pernah ikutan membuat video viral ala-ala Citayam Fashion Week dengan nama Payakumbuh Fashion Week. Maksud hati hanya sebagai konten-konten biasa aja, tanpa ada maksud melanggar norma-norma agama atau adat istiadat Minangkabau." Kemudian dikomenlah oleh salah satu lembaga MUI Kota Payakumbuh, gitu katanya. Tapi nggak disangka, video Dewi viral hingga dikomentari oleh MUI Kota Payakumbuh sejak itu. Dewi Novita dilaporkan ke Wali Kota Payakumbuh dan imbasnya dia resmi diberhentikan dari jabatannya sebagai camat Payakumbuh Timur pada Jumat kemarin lah, 5 Agustus 2022. Dewi mengatakan mulai dari komen MUI itulah malapetaka hadir. Karirnya yang dia bangun sejak lama itu hancur gara-gara komen MUI yang sangat tidak objektif dengan melaporkan ke wali kota, dan akhirnya dia diberhentikan menjadi camat. Luar biasa. Terima kasih MUI Kota Payakumbuh, katanya gitu. Sudah membuat hancur semua impiannya. Curhatnya begitu. MUI Payakumbuh juga jadi kelihatan kejam sih ya. Jadi tolonglah nih video ini diviralkan, di-share sama dia. Bilangin, kok gitu sih? Ya kan? Biasa aja dong. Lanjut lagi, kata MUI gini, ya kan? Dia sempat menuding bahwa camat itu telah melanggar norma dan adat istiadat Kota Payakumbuh. Dewi pun dinilai tidak menaati hukum Islam. Aduh, udah kayak yang paling bener pakai nilai-nilai segala loh. MUI Payakumbuh ya kan masih juga komentar, jika ibu bermaksud mempromosikan tenun dari Balai Panjang ya kan, maka tidaklah dengan cara murahan ala anak-anak Citayam ya kan, yang itu pakaian bundekan doang ya kan. Di ranah Minang ini dipromosikan itu jadi gimana ya, tercoreng, pakai kata-kata ibaratnya itu murahan segala. Sebenarnya itu jadi gimana ya? Aduh, nggak ngerti ya saya. Ya jadi catatan kita aja. Itu MUI lebay juga ya, MUI Payakumbuh ya. Karena bilang pakai cara murahan, maksudnya apa coba kayak gitu? Menurut Dewi, pemecatannya sebagai camat Payakumbuh Timur akibat konten di alat Fashion Week itu tidak objektif. Ya kan? Pasalnya MUI tidak mengambil tindakan yang sama kepada ASN di daerah lain. Itu kata Dewi. Ya harusnya lebih berimbang lah.
Tapi emang aneh sih ya, kalau di daerah lain itu ada yang ngikutin, bikin juga kayak begitu, tapi nggak dinilai sama MUI Payakumbuh. Jadi nggak dikomen sama sekali, jadi nggak objektif gitu. Apakah ini benar atau malah ada unsur apa ya? Ya unsur apa nih kita kayak? Serem kan kalau kayak gini, ngeri, ya kan? Nah, ada nih bantahan dari Pak Wali Kotanya, Wali Kota Payakumbuh, Riza Fahlevi, ya kan, membantah hal itu. Dia menegaskan bahwa Dewi tidak dicopot dari jabatannya karena meniru Citayam Fashion Week. Yang terjadi adalah katanya mutasi biasa aja, sebagaimana yang terjadi dalam birokrasi. Kata dia begitu. Menurut Riza, penggantian Dewi dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan dengan pertimbangan banyak hal. Ya kan? Ya bisa aja dia. Dan ternyata Riza ini adalah seorang politisi PKS. Pantas kan? Ya, jadi kita bisa maklumin lah, ada keterkaitan ya kan, begini begitu ya kan. Di situ menyangkut MUI, ada politisi PKS yang juga menganggap si wanita cantik ini melanggar aturan terkait ajaran agama, juga adat istiadat setempat. Cuma mungkin itulah yang disebut ranah private-nya MUI dalam mengkritisi sesuatu yang dianggap tidak sejalan dengan ajaran agama tertentu. Bahkan mungkin terkadang ada yang dianggap berpotensi membangkitkan syahwat dari orang yang menonton aksi-aksi serupa, yang kelak bisa saja muncul dari jika aksi Dewi ini dibiarkan. Kalau kita mau berpikir seperti mereka ya, gitu. Apalagi kini masalahnya sudah menjadi urusan netizen yang maha benar dan kritis terhadap aksi-aksi zolim semacam itu. Jadi siap-siap aja menerima serbuan kecaman hingga kritikan pedas bercampur makian yang mungkin saat ini ya kan sudah menghampiri akun-akun ya kan, akun-akun resmi ya kan, maupun Kota Madya Payakumbuh. Ya, itu sekadar catatan saja, catatan ringan dari kaum awam seperti kita. Siapalah kita sehingga kita nekat mengkritisi ya kan terlalu keras buat MUI dan Wali Kota Payakumbuh. Nanti dianggap tidak bisa masuk surga kita karena mencampuri urusan-urusan duniawi dari daerah lain yang menjalankan aturan Tuhan dengan sangat ketat, kan bisa rumit jadinya, ribet urusannya. Jadi saya mau nitip pesannya ya kan, semoga aja Mbak Dewi segera bisa dapat pekerjaan yang lebih baik ya kan, untuk bisa memajukan daerahnya. Sekaligus suatu saat bisa menginspirasi para wanita di luar sana agar lebih maju, lebih berwawasan luas, lebih berani, dan mungkin lebih tegas dan lebih bisa lepas dari aturan-aturan yang terkadang nggak masuk akal, ya kan? Itu pesan saya. Oke lah, kita tahu bahwa semua bisa melakukan manuver apa aja, dan itu biasa dalam perpolitikan. Di Indonesia, horornya politik itu ya kayak gini.